Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang anak bernama Riko. Riko terkenal dengan kelakuannya yang usil. Setiap hari, ia selalu mencari cara untuk membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Meskipun kadang-kadang ia juga membuat mereka marah. Mulai dari menakuti kucing tetangga, mengganti jalan yang biasa dilalui teman-temannya dengan jalan berlumpur, hingga membuat suara aneh di belakang ibu yang sedang memasak. Suatu sore, Riko memutuskan untuk menjahili Kak Lani, tetangga yang selalu tampak serius dan jarang tersenyum. Riko menyelinap ke belakang rumah Kak Lani dan meletakkan ember penuh air di atas pintu depan rumah. Ia membayangkan reaksi Kak Lani yang pasti kaget dan tertawa terbahak-bahak setelah ember itu tumpah. Namun, yang terjadi justru berbeda. Ketika Kak Lani membuka pintu, ember itu tak jatuh seperti yang Riko harapkan. Kak Lani menoleh ke langit dan menatap Riko dengan tatapan lembut, bukan marah, tetapi seperti mengerti sesuatu yang lebih dalam. Riko, terkadang kita tertawa karena hal-hal kecil, tapi jangan sampai kita melupakan hal yang lebih penting, ujar Kak Lani, kemudian tersenyum tipis. Riko merasa canggung dan sedikit malu. Ia tidak pernah memikirkan apakah perbuatannya membuat orang lain merasa tidak nyaman. Esok harinya, Riko memutuskan untuk tidak mengusili siapapun. Namun, ada sesuatu yang aneh. Riko merasa sepi dan kosong tanpa keusilan itu. Hari-hari berlalu, dan suatu ketika, Riko melihat Kak Lani sedang duduk di bawah pohon besar, tampak sendirian. Tanpa berpikir panjang, Riko mendekatinya, duduk di sampingnya, dan tanpa sengaja, mulai bercerita tentang betapa kesepiannya. Ia tanpa perbuatan usil itu. Kak Lani mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setelah beberapa saat, ia berkata, Riko, kadang-kadang kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah, seperti keusilan yang membuat kita tertawa. Tapi kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa memberi kepada orang lain, bukan hanya mengambil tawa. Riko merasa kata-kata itu menusuk hati. Ia merasa terinspirasi untuk berubah. Mulai hari itu, Riko memutuskan untuk melakukan hal baik setiap hari. Ia membantu nenek yang butuh bantuan membawa belanjaan, menolong teman-temannya yang kesulitan, dan memberikan senyum kepada orang yang tampak sedih. Hari demi hari, meskipun ia tidak seusil dulu, Riko merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Tawa yang datang dari kebaikannya jauh lebih indah dan menenangkan. Riko akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dari keusilan, tetapi dari memberi kebahagiaan kepada orang lain. Akhirnya, Riko bukan hanya dikenal sebagai anak yang usil, tetapi juga anak yang membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya.